Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu, berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya sendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarkannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, di dalam pembacaan pertama dari Nabi Yesaya, kita dapat mendengar bagaimana dia mengatakan bahwa ada seorang raja damai yang akan datang dan memberi damai sejahtera kepada semua orang. Inilah penglihatan yang ada di dalam diri Nabi Yesaya mengenai Yesus yang datang untuk mengampuni segala dosa-dosa kita dan memberi kita keselamatan. Dan di dalam Injil pula kita dapat mendengar bagaimana Yesus bersukacita karena ramai di antara orang-orang yang berada di sekelilingnya datang dan percaya kepada ajaran-ajarannya. Jadi saudara dan saudari, inilah yang kita inginkan di dalam kehidupan kita, bahwa kita harus percaya akan ajaran-ajaran Tuhan yang dapat memberikan kita keselamatan, yang dapat memberikan kita kehidupan. Karena hanya Dia sahaja yang dapat memberi kita keselamatan abadi. Karena Dia sendiri telah menunjukkan kepada kita bagaimana Dia mengasihi kita sehingga mati di kayu salib. Dan kita juga harus bersyukur di dalam kehidupan kita setiap hari dengan apa yang kita ada. Kita harus bersyukur kepada Tuhan di atas anugerah-anugerah yang diberikan kepada kita. Jadi, maukah kita untuk sentiasa percaya akan Dia, akan ajaran-ajarannya yang diturunkan melalui gerejanya? Dan di dalam Injil pada hari ini ada beberapa perkara yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kita harus tahu bahwa Tuhan telah memilih kita untuk menjadi pengikut-pengikutnya. Oleh itu kita harus bersyukur karena kita telah dipilih untuk menyebarkan kabar gembiranya kepada semua orang. Ingat, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Dialah yang memilih kita untuk menjadi saksinya. Dan kita haruslah melakukan tanggung jawab kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan dengan menyebarkan kasih-Nya kepada semua orang. Yang kedua, walaupun di dalam kehidupan kita terlalu banyak kesulitan, tentangan, dan juga cabaran-cabaran yang kita tempuhi, tetapi tetap percayalah bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat kita. Kita harus membuka pintu hati kita, telinga kita, untuk mendengarkan suara-Nya. Karena saya percaya, apa sahaja yang kita hadapi pada saat ini, pasti Tuhan akan membantu kita melalui orang-orang di sekeliling kita. Oleh itu,
bukalah hati kita, telinga kita, diri kita untuk menerima pertolongan daripada orang lain. Karena itu adalah Tuhan yang menggunakan mereka untuk membantu kita. Yang ketiga, sebagai pengikut-pengikut Yesus, kita mempunyai tanggung jawab yang penting, seperti yang saya katakan sebentar tadi, yaitu dengan mewartakan kabar gembiranya kepada semua orang. Karena apabila kita mewartakan kabar gembira itu, ramai orang akan percaya dan akan diselamatkan oleh Yesus. Jadi saudara dan saudari, biarlah kita pada saat ini menjadi agen keselamatan Yesus kepada semua orang dengan menyebarkan kabar gembiranya dan kasih-Nya, agar orang lain mengetahui bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat yang benar-benar hadir di tengah-tengah mereka. Jadi, marilah pada saat ini kita melakukan tanggung jawab kita dengan mengongsikan kasih Yesus dengan orang yang kita temui pada saat ini. Jangan tunggu sehingga hari esok untuk melakukan tanggung jawab kita, tetapi bermulalah pada saat ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.